belut dan sili. Tahu nggak kalau mereka ini ternyata berkeluarga loh? Kira-kira mana yang lebih menantang untuk dibudidayakan ya? Penasaran? Simak video kami hingga selesai. Ikan sili dikenal pada beberapa daerah dengan nama ikan tilan. Ikan tersebut merupakan spesies keluarga belut berduri. Dapat ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Bahkan beberapa jenis yang lain dapat ditemukan di Timur Tengah, seperti perairan Sungai Efrat dan Tigris, serta perairan Afrika. Ikan ini hidup di perairan berlumpur hingga perairan yang deras yang biasa tinggal di sela-sela batu di bantaran sungai ataupun di bawah akar pohon yang ada di pinggiran sungai. Terkadang masyarakat merasa takut karena bentuk fisiknya yang seperti ular. Beberapa endemik ikan sili memiliki corak pada tubuh mereka menyerupai ular piton. Harga jual ikan sili cukup lumayan tinggi. Ikan sili pada ukuran sedang dibanderol sekitar 100 hingga 400 ribu untuk jenis sili api. Sehingga ikan ini jika dibudidayakan menjadi potensi bisnis yang besar karena cukup populer di beberapa kalangan pecinta ikan hias, khususnya ikan predator. Selain memiliki warna yang cantik, ikan ini juga disebut omnivora dan relatif mudah untuk perawatannya. Namun kini sayangnya ikan sili semakin langka, diakibatkan limbah yang mencemari sungai dan merusak habitat ikan sili. Wah, sayang sekali ya. Itu tadi tentang sili, sekarang tentang belut ya. Belut sawah memiliki nama latin Manopterus albuzue, merupakan hewan yang paling sering dijumpai di habitatnya, yaitu sawah. Tidak heran jika di pasaran jumlah jenis belut sawah sangat banyak. Belut sawah memiliki ciri-ciri fisik kulit berwarna lebih terang jika dibandingkan dengan jenis belut lainnya. Matanya lebih kecil, ukurannya lebih kecil, serta perbandingan diameter dan panjang badan belut sawah yaitu 1:20. Berdasarkan namanya, belut sawah mampu lebih tahan hidup di air yang mengandung banyak lumpur seperti sawah. Belut hidup di perairan dangkal dan berlumpur, tepian sungai, kanal, serta danau dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Dalam habitat aslinya, belut hidup pada media dengan kandungan lumpur 80% dan air 20%. Belut ini banyak dijumpai di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Belut sawah sendiri merupakan jenis ikan karnivora yang membutuhkan protein cukup tinggi dalam pakannya. Di habitatnya, belut sawah memakan renik dan beberapa zooplankton dan zoobentos pada saat masih berukuran benih. Sedangkan bila berukuran dewasa, belut akan memangsa larva serangga, cacing, siput, berudu, maupun benih ikan lain. Untuk harga belut sendiri memang tak semahal sili ya sahabat, dan belut pun masih banyak dibudidayakan daripada sili. Mau tahu perbedaan mereka? Sini Agrotech bagi info sedikit. Sulit mana budidaya sili dan belut? Pembudidayaan ikan sili ternyata tidak semudah merawatnya. Dikarenakan pembudidaya harus memperhatikan beberapa aspek untuk memulai budidaya ikan ini. Walaupun ikan sili tergolong jenis omnivora, namun ikan tersebut memiliki sifat teritorial yang akan menyerang ikan apapun termasuk sesama jenisnya jika memasuki daerah kekuasaannya. Sementara untuk proses budidaya belut membutuhkan perhatian yang cukup intensif karena belut termasuk hewan yang sensitif dan rentan terhadap penyakit. Namun jika dilakukan dengan baik, budidaya belut dapat memberikan potensi keuntungan yang cukup besar. Budidaya belut dapat dilakukan secara tradisional ataupun modern. Budidaya belut tradisional biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kolam yang ada di sekitar rumah atau di daerah-daerah yang memiliki potensi untuk budidaya belut. Sedangkan budidaya belut modern biasanya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan alat-alat yang lebih canggih, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan belut dalam jumlah yang lebih besar dan efisien. Lalu bagaimana masa panen belut dan sili?
Untuk belut, pemanenannya dilakukan ketika sudah mencapai ukuran yang cukup besar, yaitu sekitar 30 hingga 40 cm. Belut yang sudah dipanen dapat dijual atau dikonsumsi sendiri. Pemanenan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak lingkungan alam, agar proses budidaya belut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Setelah dipanen, belut dapat dijual ke pasar ataupun diolah menjadi keripik belut yang banyak dijual sebagai oleh-oleh khas dari daerah tertentu. Nah, untuk sili sendiri dapat dipanen sesuai kebutuhan, apakah untuk konsumsi atau ikan hias. Karena selain populer menjadi ikan konsumsi, sili juga populer dijadikan ikan hias loh. Jika sudah dijual menjadi ikan hias, harganya pun makin mahal. Itu tadi informasi tentang ikan sili dan belut. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.